Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat. Karena senang sekali hari ini Hasanah hadir kembali untuk menemani pemirsa tentunya dalam program yang sangat luar biasa yang akan memotivasi pemirsa untuk lebih berkarya lagi di masa depan. Apalagi kalau bukan acara beranda. Di sini nih tempat ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Dan pemirsa, tema kita pada hari ini tidak kalah menarik ya dengan tema-tema kita sebelumnya, yaitu muda-mudi andil dalam sektor pariwisata. Nah, kalau kita berbicara tentang pemuda-pemudi Sumatera Utara tentunya sangat banyak yang berkreasi ya, kreatif, inovatif, dan untuk memiliki generasi yang memajukan Indonesia ke depannya tentunya. Dan telah hadir bersama saya di sini ada Rahmat Hidayat dan juga Christine Jessica Boru Samosir. Untuk itu langsung aja nih pemirsa kita tanya-tanya kepada bintang tamu kita hari ini. Halo, wow cantik dan ganteng banget nih hari ini. Ada Jessica dan juga Rahmat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kalau Jessica? Sangat baik Kak. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya ya seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini, boleh sekali hubungin kita di 0614146 353. Hasanah ulangin kembali di 0614146 353. Pemirsa boleh tanya apa aja nih seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini, muda-mudi andil dalam sektor pariwisata. Dan kita sebelum membahas lebih jauh ya mengenai bagaimana nih kegiatan kalian sekarang. Boleh dari Jessica terlebih dahulu? Jessica dahulu, oke. Jadi saat ini Jessica baru lulus SMA di tahun 2022 ya? Dan Jessica lihat ini ada peluang nih buat Jessica untuk mengembangkan diri Jessica. Jessica explore diri Jessica, cari tahu apa kelebihan dan juga kekurangan Jessica yang bisa Jessica buat untuk menjadi suatu kualitas yang unggul dalam diri Jessica. Jadi Jessica mendalamin dunia modeling dan juga pageant. Jadi saat ini Jessica bergabung ke dalam dunia modeling satu organisasi dan juga ikut serta dalam kegiatan beauty pageant seperti itu. Lalu Jessica juga sangat tertarik untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi Jessica itu ikut bergabung dalam satu organisasi dan masuk ke dalam internalnya menjadi bagian koordinator brand ambasadornya. Dan itu kegiatan itu tujuannya untuk mengembangkan daerah wisata dan juga lingkungan serta pendidikan di daerah Samosir. Wah, luar biasa ya pemirsa ya. Masih menjabat sebagai Miss Grand Tourism Sumatera Utara 2022, kita nanti bakal gali terlebih dahulu nih bagaimana sih tugas yang diemban nanti ke depannya ya. Kalau Rahmat sendiri nih gimana kesibukannya sekarang? Rahmat saat ini masih mahasiswa, berkuliah di salah satu universitas swasta di Sumatera Utara, semester 5, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kemudian Rahmat juga sebagai mentor untuk dalam rumah sanggar seni di salah satu sanggar di Medan. Itu aja kuliah dan kerja juga sampingan. Wow. Dan model juga. Keren nih pemirsa di rumah nih pasti penasaran ya gimana sih tips dan triknya nih Rahmat gitu ya. Bisa sambil kuliah tapi tetap bekerja dan juga mendapatkan gelar Mr. Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022. Nanti bakal kita ulas lebih jauh nih ya. Dan kakak juga pengen tahu dong gimana sih awal mula kalian tertarik nih untuk ikut Miss Grand Tourism Sumatera Utara. Boleh nih dari Rahmat terlebih dahulu? Nah, dari Rahmat sendiri, Rahmat tuh juga suka dalam dunia modeling dan pageant gitu kan. Di awal tahun 2021 sebelumnya Rahmat juga lolos dalam suatu ajang pemilihan duta. Kemudian Rahmat melihat peluang namanya itu Putra Putri Sumatera Utara. Oh, nama acara. Benar ya Kak. Jadi tujuannya itu adalah tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi dia memiliki 5 lisensi. Ada putra dan putri kopi, putra putri wisata, putra putri pesona, dan juga Mr. and Miss Grand Tourism Sumatera Utara.
Nah, Rahmat juga suka dalam bidang pariwisata, meskipun Rahmat berkuliah ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi Rahmat sangat tertarik dalam dunia pariwisata. Seperti itu. Ini cerita dari Rahmat ya pemirsa. Tentunya pemirsa di rumah pengen mendengarkan nih versi Jessica gimana gitu ya. Boleh Jessica? Awal tahu acara ini tuh dikenalin oleh salah satu winner dari PPSU 2020. Bang itu seorang winner dengan pangkatnya itu Putra Pariwisata Sumatera Utara 2020, dan kebetulan banget abang ini putra daerah Samosir. Jadi ketemulah dan abang ini kenalin ajang PPSU. Nah, kebetulan juga di Samosir itu melakukan pemilihan putra-putri Samosir. Jadi Jessica tertarik untuk bisa lanjut ke ajang provinsinya. Jadi Jessica ikutin dan puji Tuhan banget bisa mendapatkan jadi seorang winner di sana dan menjadi putri pariwisata dan menjadi perwakilan Samosir untuk ke ajang pemilihan putra-putri Sumatera Utara 2022. Lalu di bulan Agustus kemarin tuh kita karantina dan akhirnya ini sangat mengejutkan karena nggak menyangka bisa menjadi winner utama di ajang ini dan mendapatkan gelar Miss Grand Tourism North Sumatera 2022. Wow, berarti kamu tuh speechless gitu ya? Iya. Itu memang pengen target juara memang ya? Iya. Pastinya prepare kamu pengen mendapatkan gelar juara ya? Iya, betul. Nah, ini juga pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran nih bagaimana sih tahapan untuk audisinya. Tadi kan kamu ceritakan itu melewati kabupaten terlebih dahulu gitu ya. Tahapannya seperti apa gitu, kemudian apa aja yang harus dipersiapkan selama untuk mengikuti proses ini, kamu boleh ceritakan Jessica? Boleh. Pertama itu daerah Jessica Samosir melakukan seleksi, di mana kita seleksi secara online untuk wawancara, lalu terpilih menjadi finalis dan mengikuti setiap tahapannya. Lalu di situ kita membuat tes tulis dan juga pengetahuan umum tentang daerah pariwisata Samosir, dan Jessica terpilih di daerah Samosir. Lalu untuk lanjut ke provinsinya, Jessica mempersiapkan banyak hal pastinya. Salah satunya apa aja tuh? Nah, salah satu itu adalah kepercayaan diri Jessica dan juga attitude. Karena untuk menjadi seorang putri atau duta itu tidak hanya sekedar tentang beauty, tapi juga tentang bagaimana kamu bisa memiliki dampak yang baik untuk masyarakat dan orang-orang di sekitar kamu. Jadi di situ Jessica mencari tahu apa sih yang sangat dipentingkan di dalam dunia beauty pageant. Jadi Jessica upgrade tentang bagaimana pengetahuan umum tentang apa yang bisa kita sharing dengan orang lain dan apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang begitu mempunyai manfaat untuk orang lain. Lalu tidak lupa juga dengan kesehatan fisik pastinya. Jessica mempersiapkan diri Jessica untuk membugarkan diri Jessica dengan banyak berolahraga, minum dan makanan-makanan sehat. Seperti itu. Tentunya yang mendukung ya untuk penampilan di malam grand final seperti itu ya. Nah, untuk kriteria sendiri nih mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya, kira-kira apakah harus cantik, apakah harus tinggi, apakah harus berkulit putih gitu ya. Mungkin kan ada spesifikasi tersendiri nih dari pihak penyelenggaraan, itu kalian boleh ceritain nggak, Rahmat? Nah, kalau menurut Rahmat yang pengalaman tidak ada kriteria cantik atau tampan. Karena cantik atau tampan itu adalah sebuah karakter atau keunikan yang dimiliki seseorang masing-masing. Kita tidak dan relatif juga nilainya. Misalnya saya membilang dia tampan atau cantik belum tentu menurut orang cantik. Jadi syaratnya itu tidak mesti tampan, tetapi dia ada seperti tinggi. Mungkin kalau laki-laki itu kemarin 175 ke atas. Oh, kalau itu minimalnya 175. Minimal 175, kalau perempuan itu 165. Terus memiliki wawasan dan pengetahuan yang memumpuni dan bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian saat itu kita memiliki seleksi kurang lebih 3 bulan tuh Kak. Panjang ya? Panjang sekali seleksi. Berarti kalian ada tahapan untuk membuat platform-platform gitu ya, untuk mensosial mediakan ini. Kita tuh ada dikasih tugas, setelah kita terpilih menjadi beberapa finalis, kita diberi tugas seperti membuat video profil, memperkenalkan diri, dan sektor pariwisata, dan juga membuat video tentang bakat. Jadi video dan tentang bakat tadi itu juga dinilai dari pihak putra-putri Sumatera Utara. Dan kita saat melakukan seleksi, mereka melakukan yang namanya deep interview. Jadi mereka ingin melihat cara kita berinteraksi, cara kita
public speaking dan sebagainya itu benar-benar terseleksi sekali. Oke, jadi memang kalian dibentuk untuk memang menjadi orang yang public figure gitu ya, Benar. siap tempah gitu lah ya, Yes, benar. kurang lebih seperti itu. Dan untuk tadi berbicara tentang penampilan bakat gitu ya, apakah ada kriteria sendiri juga nih dari pihak penyelenggara? Bakatnya itu harus ini, atau memang bakat yang memang kita punya tinggal kita asah maksimalkan untuk menampilkan yang terbaik gitu. Kalau Jessica sendiri gimana? Ya, kalau dari pihak PPSU-nya itu tidak ada batasan tentang bakat kita, karena bakat itu kan apa yang kita punya yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Betul sekali. Jadi untuk penampilan bakat, Jessica tampilkan tortor Batak, tortor daerah Jessica yang ada di daerah Dominannya Samosir. ya, bakat Iya, dominan. benar. Tapi Jessica mix dengan modern. Jessica tuh sangat senang dengan dance. Seakan-akan Jessica kalau dance itu merasa Jessica Ini loh adalah duniaku Jessica gitu. gitu. Iya betul. Jadi Jessica mix dan juga acting. Di samping selesai dance itu Jessica buat drama, di mana Jessica mengambil satu tokoh pahlawan perempuan Indonesia. Jadi Jessica tertarik banget dengan kisah dia, di mana dia baru berumur 17 tahun sudah berani untuk terjun ke dunia perang untuk nemani bapaknya, ayahnya. Jadi dia berani berkorban hingga sampai titik penghabisan darahnya, di mana ayahnya meninggal dan dia rela untuk jadi lebih baik dia yang dihukum dibanding ayahnya yang dihukum begitu. Lalu setelah itu Jessica tutup dengan monolog. Di samping itu juga Jessica suka dengan puisi dan ya Jessica tuangkan semua di dalam video itu. Berarti kamu mix and match-kan ya semua Iya, bakat yang benar. kamu punya sehingga menjadi satu kesatuan yang epic gitu ya, Iya, yang betul. bisa membawa kamu menjadi pemenang nih Miss Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022, luar biasa. Jadi sebenarnya nih pemirsa yang di rumah sebagai informasi juga ya, jadi kita maksimalkan bakat yang kita punya gitu ya, apa yang kita memang menjadi bakat kita maksimalkan, kemudian harus pandai nih kreatif ya, memadu-madankannya gitu ya. Karena kalau mungkin kita nampil nari semua bakalan narinya sama seperti itu. Tapi bagaimana nih dalam penampilan kita itu dalam waktu durasi yang sudah ditentukan, tapi semuanya bisa tercover dengan baik seperti itu ya. Luar biasa nih Jessica. Kalau Rahmat sendiri gimana waktu penampilan bakatnya? Nah, untuk tambahan juga ya Kak, sebenarnya dari pihak PPSU-nya itu tidak ada kriteria harus bakat apa, namun tetap memegang yang namanya logo dari PPSU, yaitu mengangkat dan menjunjung tinggi tentang budaya di Sumatera Utara. Ya, jadi kita boleh menunjukkan bakat dance modern, tetapi harus kita padukan dengan budaya kita Sumatera Utara. Nah, Rahmat sendiri menampilkan yang namanya monolog, mengambil cerita dari cerita Buya Hamka, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya benar, hanya monolog. Oke, luar biasa nih kalian kreatif ya, selalu memberikan inovasi juga nih, khususnya untuk generasi milenial yang ada di Sumatera Utara. Dan kalau kita berbicara juga nih, bagaimana sih pandangan kalian tentang anak-anak remaja di zaman sekarang? Tentunya nih kakak jamin ya, remaja seusia kalian di luar sana tuh lebih enaknya pasti mereka tuh hangout ya, bareng besti-besti gitu ya. Tapi nanti bakal kalian jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya pemirsa ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Beranda ya, sangat luar biasa, program yang selalu memotivasi kita untuk berkarya lebih baik lagi ke depannya. Dan masih dengan tema yang sangat luar biasa, muda-mudi andil dalam sektor pariwisata. Untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget langsung hubungin kita di 061 4146 353. Hasanah ulangin kembali di 061 4146 353. Di sini kita masih bahas ya bersama Jessica dan juga Rahmat, pemenang dari Miss Grand Tourism Sumatera Utara dan juga Mr. Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022. Nah tadi kan kita sempat terjeda nih ya, membahas tentang bagaimana sih pandangan kalian mengenai pemuda-pemudi ya, khususnya remaja Sumatera Utara, yang biasanya nih di usia kalian seperti ini tuh pasti hangout ya, nongki-nongki bersama teman-teman gitu ya. Tapi kalian sudah memikirkan bagaimana nih hal positif yang harus aku lakukan, seperti kalian mengikuti kegiatan-kegiatan Miss Grand dan juga Mr. Grand Tourism gitu. Boleh nih, siapa dulu boleh jawab? Boleh? Boleh Rahmat. Nah, kalau Rahmat lihat yang seperti zaman sekarang ya Kak, sangat miris anak muda nih, apalagi mereka menyalahgunakan yang namanya media sosial. Seperti di salah satu media sosial mereka hanya melakukan goyang-goyangan tidak jelas. Mungkin mereka melakukan hal itu karena juga
hal-hal yang seperti itu sekarang tuh viral sehingga mereka melakukannya. Nah, menurut Rahmat hal-hal yang tidak memiliki manfaat yang berkepanjangan Rahmat tidak akan melakukannya. Sehingga Rahmat seperti melakukan ikut dunia-dunia seperti ini karena menurut Rahmat hal-hal ini akan membawa Rahmat memiliki manfaat yang berkelanjutan. Karena meskipun kita hanya menjabat hanya setahun, tetapi kita akan menginspirasi setiap orang itu seumur hidup. Sehingga Rahmat lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk setiap orang. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa, kita juga pengen tahu nih ya, bagaimana sih kesibukan Rahmat ya, kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Ini berikut liputannya pemirsa. Nah, ini kegiatan pada saat kapan ini? Ini saat kita dinobatkan sebagai pemenang, terus kita melakukan photoshoot di salah satu studio di Medan, Kak. Luar biasa. Nah, kalau ini, kita agak rada serem nih ya. Iya, ini kita membawa tema yang namanya Prince of Toba. Wow. Kita lagi mengangkat tema di mana Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas. Sehingga Rahmat melakukan foto-foto shoot dan Rahmat kebetulan mendapatkan sebagai model of the week saat itu. Wow, keren banget loh Rahmat. Nah, tadi tuh ya berikut liputan dari kegiatan-kegiatan Rahmat ya. Itu sangat luar biasa. Boleh dong dikasih tips nih, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran ya. Gimana sih cara, kalau kamu tadi kan langsung cool gitu ya, duduk aja langsung cool gitu ya. Langsung cool. Nah, kalau ini? Nah, ini saat malam grand final. Para pemenang foto dengan Ayah Andi sebagai pemilik dari Putra-Putri Sumatera Utara. Nah, ini Rahmat dan Jessica juga. Oke, wow, tentunya kalian sangat luar biasa ya, senang banget ya pada malam ini. Ya, seru banget. Seru banget ya. Itu hampir nangis nggak? Nangis. Kalau Rahmat karena susah nangis, tapi nangisnya dalam hati. Nangisnya di dalam hati ya Rahmat. Wah, seru sekali. Keren loh. Nah, ini berikut liputan videonya ya. Kita dengerin sama-sama. Pretending to become a son of king, and I'm looking for a fish, and they shoot my photo many times because I'm jumping and replay it and jumping until I hurt my hand. This is my first time and so interesting and nice experience for me. Face October 2022. Wah, luar biasa sekali nih Rahmat, keren lah. Ini gimana sih tipsnya supaya bisa cool kayak gitu? Kamu duduk aja tadi ya, waktu photoshoot itu kayaknya keren banget. Itu gimana sih tipsnya? Ada nih yang pengen dibagikan ke pemirsa di rumah? Nah, jadi sebelum kita melakukan photoshoot, kita dikasih arahan. Temanya adalah Batak. Nah, terus Rahmat langsung berpikir bahwa bahkan pemudi Batak tuh terkenal dengan yang wajahnya tegas, keras. Sehingga Rahmat bijaksana ya benar. Jadi Rahmat kebetulan kita fotonya tuh di Rumah Bolon, di salah satu makam dari Sisingamangaraja. Sehingga Rahmat berpose seperti raja, seperti itu deh. Raja dari Sisingamangaraja duduk seakan-akan bagaimana duduknya orang Batak pada zaman dahulu. Dan hanya diam, kemudian di shoot seperti itu. Itu kamu sebelumnya memang, basic kamu memang di dunia model itu gimana? Rahmat terjun di dunia model pada akhir 2021, Kak. Kemudian sebenarnya Rahmat tidak ada ketertarikan dengan model. Rahmat salah satu orang termasuk introvert. Introvert? Benar. Tapi nggak kelihatan ya Jessica ya? Benar, Kak. Setelah ini nih keuntungan kita mengikuti berbagai macam kompetisi seperti pemilihan Putra-Putri Sumatera Utara dan pemilihan-pemilihan lainnya, gunanya untuk mengubah kita yang tadinya introvert menjadi ambivert atau ekstrovert seperti itu. Dulu Rahmat tuh diam. Kemudian kakak, abang-abang Rahmat terus sama teman-teman tuh bilang, kamu memiliki privilege. Di mana tinggi Rahmat tuh 183 cm. Kemudian ada mentor Rahmat, dia bilang, kamu memiliki wajah yang fotogenik. Kenapa nggak coba seperti itu katanya? Dikasih saran? Bener ya, awalnya Rahmat, nggak mungkin lah. Rahmat kan agak insecure tuh karena Rahmat punya bulu-bulu di pipi nih. Seakan-akan kayak,
wah nggak mungkin lah di Medan kayak ginian. Terus Rahmat coba, dan ya para penonton kayak teman-teman Rahmat di Instagram tuh pada meningkat dan komen wah bagus banget, sehingga Rahmat kayak udah mulai tertarik ke dunia model sampai sekarang. Jadi sebenarnya bagaimana nih cara kita untuk meningkatkan itu hanya kita sendiri yang tahu sebenarnya ya. Benar Kak. Jadi bagaimana nih kita cara bergaul ya, memilih lingkungan sehingga dapat menunjang karir kita ke depannya. Seperti Rahmat ya yang awalnya introvert menjadi sekarang udah bisa bergaul ya, benar. bersosial dengan teman-teman gitu. Mengikuti organisasi yang dapat menguntungkan ya diri benar. sendiri dan juga lingkungan. Nah, kalau dari Jessica sendiri nih bagaimana pandangannya nih mengenai pemuda-pemudi yang sekarang ya, rata-rata mereka mengabaikan yang namanya soft skill gitu ya, bahkan mereka lebih mikirin yang senang-senangnya aja nih tanpa mikirin bahwasanya tujuan ke depan itu masih panjang loh gitu. Gimana nih Jessica? Jessica mikir mereka menikmati masa muda sekarang bukan berarti jalan yang salah ya, tapi itu setiap orang itu punya langkah sendiri, punya start sendiri untuk bisa mereka lebih menggali diri mereka sendiri. Jadi bisa jadi ketika mereka banyak untuk berbicara dengan teman-teman, itu sebenarnya mengasah untuk public speaking mereka. Dengan banyak berbicara dengan sesama teman, bisa jadi itu salah satu cara mereka untuk meluapkan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Jadi bukan hangout ataupun ngobrol-ngobrol gitu bareng teman. Nongki gitu ya, ya, nongki-nongki manja cantik gitu. gitu. Bukan berarti hal yang negatif ya teman-teman, tapi itu bisa kita ubah menjadi hal yang positif. Nah, dan tapi di samping itu juga banyak memang anak remaja yang salah pergaulan. Nah, di situ kita harus sebagai anak remaja itu dalam bergaul harusnya kita mempunyai satu pandangan bagaimana untuk menjadi anak muda yang baik di dalam setiap lingkungan. Bagaimana cara kita menempatkan diri kita di dalam setiap lingkungan yang kita masukin gitu. Karena kan lingkungan di dalam masyarakat itu banyak dalam ada yang bisa jadi anak rock gitu, ada yang anak feminim gitu-gitu. Jadi kita harus bisa memegang teguh, harus ada satu pegangan bagi kita itu untuk supaya kita tidak gampang terpengaruh dari hal-hal negatif. Tapi kita harus bisa mempunyai mindset untuk menyaring hal-hal positif yang bisa mengembangkan potensi diri kita. Dan untuk media sosial juga banyak yang menjadi salah guna karena anak muda. Karena kita ketahui kan, anak muda itu sangat bijak dan sangat mempunyai rasa yang ingin tahu sehingga bisa mereka membuat sesuatu yang baru dengan media sosial begitu. Namun sangat disayangkan banyak sekali anak-anak muda yang salah menggunakan media sosial itu menjadi tempat hal-hal yang buruk dalam mencari informasi yang buruk seperti itu misalnya. Jadi Jessica berharap sekali semoga anak-anak generasi muda Sumatera Utara ini, bahkan Indonesia, bisa menjadi generasi yang bisa memilah mana hal-hal baik dan mana hal yang buruk yang bisa memberikan dampak yang tidak baik dalam diri mereka. Wah, luar biasa sekali, boleh tepuk tangan nih pemirsa, keren banget narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya ya sangat luar biasa sekali ya Jessica dan juga Rahmat. Dan kakak juga penasaran nih, emang role model kalian siapa sih? Di dunia pageants boleh atau di kehidupan sehari-hari juga boleh. Dari Jessica terlebih dahulu. Jessica sendiri role modelnya itu Putri Indonesia, Kak Wilda Situngkir. Sudah pasti orang Indonesia udah banyak yang kenal sama kakak ini. Jessica tertarik banget dengan kisah hidupnya Kak Wilda karena bisa dibilang kisah hidup masa lalu Kak Wilda itu hampir sama dengan keadaan keluarga Jessica yang sekarang gitu. Jadi kayak benar-benar menginspirasi dan hal itu yang pertama buat Jessica untuk bangkit. Ternyata anak yang broken home itu bisa lebih dari apa yang mereka katakan gitu. Dan juga anak-anak yang kayak Jessica tuh dulu seperti Bang Ar, introvert, takut untuk ke dunia luar karena dari kecil tuh Jessica udah kayak terlalu insecure mengenai keluarga gitu. Tapi semenjak adanya Kak Wilda, Jessica lihat pandangan yang baru dari pandangan Kak Wilda. Ya benar, mengubah yang kayak wah ternyata broken home itu bukan hal yang buruk. Jadi Jessica bangkit dan semangat lagi untuk kayak Jessica harus bisa. Jika keluarga Jessica broken home bukan berarti Jessica itu broken kids gitu. Jadi Jessica harus bisa menjadi obat untuk keluarga Jessica dan harus bisa menjadi perbaikan di dalam keluarga Jessica. Jadi sangat bersyukur banget bisa melangkah sampai sejauh ini dan membuat keluarga Jessica itu bangga
dan memberikan dampak yang baik juga dengan keluarga. Wah, luar biasa sekali, sampai terharu ya. Kalau kamu sendiri nih role modelnya, singkat gimana nih Rahmat? Kalau Rahmat lebih menyukai Reval Hadi. Awalnya tuh Rahmat sering digamit di media sosial. Agak mirip memang ya. Iya, sering Ini digamit. versi dari Sumatera Utara loh. Iya, Rahmat selalu dibilang, mirip kamu nih, Mat. Mirip kamu. Digamit Tag tuh, ya, di tag langsung. Mas Bian dengan kearifan lokal Medan, katanya Iya, seperti itu. iya, Rahmat kayak, versinya. nggak mungkin lah. Terus Rahmat lihat-lihat, Rahmat kasih tunjuk kakak, abang, mama juga bilang, iya mirip ya. Dan kami juga memiliki kesamaan. Seperti Rahmat nih anak terakhir, anak ketujuh. Beliau juga anak ketujuh. Memiliki keturunan India Arab, Rahmat juga memiliki keturunan Jadi India Arab. kemiripannya memang ada gitu ya. Jangan-jangan Luar biasa saudara. sekali. Nah pemirsa tentunya kita nanti bakal ngobrol-ngobrol seru lagi ya sama Jessica dan juga Rahmat setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Beranda ya. Di sini tempat ngobrol asik dan seru bersama bintang tamu tentunya. Dan tema kita masih muda-mudi andil ya dalam sektor pariwisata dan masih bersama Rahmat Hidayat dan juga Christine Jessica Boru Samosir. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget hubungin kita di 061 4146 353. Di 061 4146 353. Pemirsa di rumah boleh tanya apa aja ya seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan kita masih sambung lagi nih pembicaraan yang tadi sempat terjeda nih ya. Bagaimana sih nih kalian nih setelah terpilih menjadi Miss dan juga Mister Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022, apa sih bagaimana tugas yang diemban nih ke depannya? Boleh nih diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah? Siapa dulu? Boleh Jessica? Jessica dulu. Kalau dari Jessica sendiri, kita itu ada program barengan, namun ada juga program yang berbeda karena jarak daerah kita itu agak jauhan dengan Bang Ar. Jadi untuk program barengan kita ada beberapa kegiatan sosialisasi dan juga banyak kegiatan yang barengan. Lalu untuk yang sendiri tuh Jessica lagi bergabung dengan satu NGO dan Jessica ngambil bagian di dalam koordinator brand ambassador, di mana itu merupakan satu kegiatan yang berfokus untuk pengembangan wisata dan lingkungan yang ada di daerah Samosir. Dan di situ Jessica ambil untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan pariwisata Samosir dan sangat ingin memang untuk menjadi seseorang yang memiliki dampak dalam pengembangan daerah Jessica gitu. Jadi Jessica putuskan untuk menjadi salah satu masuk ke dalam organisasi tersebut dan Jessica juga aktif dalam kegiatan literisasi di daerah Samosir, di mana ada program dari daerah Samosir itu bisa dikatakan mobil pintar. Jadi itu adalah perpustakaan berjalan di mana kita setiap minggunya itu kita berhenti di setiap daerah dan membiarkan anak-anak itu membaca buku yang ada di dalam mobil tersebut. Jadi di situ Jessica lihat ternyata rasa ambisius anak-anak membaca buku itu sebenarnya sangat tinggi, namun sangat disayangkan untuk pendapatan orang tua dalam beli buku itu masih sangat rendah dan juga pemikiran orang tua juga yang sangat kayak terlalu lebih mementingkan untuk income ke rumah dibandingkan untuk dampak ke si anak gitu. Jadi berjalanlah program ini dan Jessica sangat senang bisa menjalankan program ini karena menjadi salah satu wadah untuk anak-anak Samosir bisa lebih mengembangkan minat mereka dan Jessica juga berbincang-bincang dengan mereka dan mereka kayak menceritakan satu masing-masing apa impian mereka dan itu impian yang benar-benar keren banget yang buat Jessica kayak wah Jessica harus bisa lebih lagi dari sini untuk bisa menjadi wadah buat adik-adik Jessica di sini untuk generasi muda Jessica Samosir yang bisa nanti untuk perwakilan apapun kegiatan Samosir itu ke kancah nasional maupun internasional. Dan ada juga program sosialisasi, kita datangin sekolah-sekolah yang ada di daerah Jessica dulu, Samosir. Jadi di sana kita akan melakukan kegiatan sosialisasi gimana menerapkan Sabta Pesona, bagaimanalah caranya untuk lebih menjadi SDM yang unggul dan juga memiliki nilai menjadi pengelola pariwisata yang baik dan menjadi wisatawan yang baik. Oke, gitu. nah
ini pastinya pemirsa yang ada di rumah sangat tertarik ya dengan apa yang dibilang oleh Jessica barusan mengenai tugas yang diemban nih sebagai Miss Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022. Tapi kita pengen tahu juga nih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Jessica. Untuk itu berikut liputannya pemirsa. Oke, ini prosesi apa nih? Ini Jessica. photoshoot setelah terpilih menjadi Miss Grand Tourism North Sumatera 2022. Wow, keren. Kalau ini? Kalau ini tuh kegiatan bersih-bersih pantai bersama dengan teman-teman satu organisasi NGO tadi gitu. Keren ya. Iya. Nah, kalau ini? Kalau ini itu 17-an kemarin nih. Baru saja ya berarti? Iya betul. Jadi di sini terlihat Bapak Bupati yang memberikan penghargaan kepada ada 3 duta nih yang terpilih di tingkat provinsi. Ini menjadi salah satu bentuk apresiasi dari pemerintahan Samosir ke Jessica dan juga teman Jessica di situ. Keren, luar biasa. Kalau yang ini Jessica? Kalau yang ini tuh saat kita menyambut Bapak Sandiaga Uno untuk sahkan. Di Danau Toba ya? Iya betul. Jadi di sebelah kiri itu ada Bapak Kementerian disebut PAR dan juga sebelah kanan ada Ibu Ria Gurning yang salah satu aktivis di Samosir. Dan ya dengan petuah. Inilah kegiatan mobil pintar tadi di mana anak-anak itu membaca di daerah yang kita datangin. Kalau untuk ini sendiri kamu sudah ke sekolah mana saja nih Jessica? Jessica udah beberapa daerah. Pertama tuh dari SD dulu. SD yang belum sangat dicakup oleh banyak pemerintah gitu. Jadi kita udah sosialisasi ke sana dan juga ini daerah Simanindo, lalu Parbaba. Ada banyak tempat yang udah kita datangin. Terlihat ya excited mereka untuk mengikuti Iya, program benar. yang kalian buat. Keren banget. Itu tadi cerita dari Jessica ya. Gimana nih kalau Rahmat sendiri nih? Gimana nih? Ada tambahan nggak dari program yang sudah diceritakan sama Jessica? Nah, sebagai Mister dan Miss Grand Tourism, kita memiliki kegiatan atau program kerja, ada online dan offline nggak? Online itu di mana kita membuat siaran langsung di media sosial, Instagram, yang kita beri judul Bincu, Bincang Minggu. Oh, Gitu, Bincu Kak. ya, Benar. unik ya pemirsa ya, Bincu, Bincang Ya Minggu. benar, Gitu. dengan tema-tema yang pastinya mengedukasi masyarakat, tidak hanya tentang pariwisata dan hal-hal lainnya juga. Kemudian kita ada kegiatan offline juga yang tidak hanya kami berdua yang melakukan, tetapi pihak-pihak dari putra-putri Sumatera Utara juga bisa turut ikut dalam program ini. Kami beri judul kolaborasi PPSU berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi kita mengabdi kepada masyarakat baik ke taman baca, ke panti asuhan dan kepada masyarakat daerah lainnya untuk mengedukasi tentang pariwisata, pendidikan, kesehatan. Karena kita sebagai Mister dan Miss Grand ini tidak hanya stuck di pariwisata saja, tetapi kita juga turut andil dalam kemajuan SDM. Karena ketika SDM baik, kesehatan baik, pendidikan baik, otomatis pariwisata juga baik. Mereka saling berkesinambungan seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa. Kalian tuh masih muda tapi sudah terpikir nih untuk bagaimana membangun Indonesia lebih baik nih ke depannya khususnya di bidang pariwisata gitu ya. Dan kakak juga penasaran nih, kalian kan tadi bilang kalian mahasiswa, ini juga baru tamat sekolah gitu ya. Bagaimana sih mengatur jadwal nih antara kalian ada yang kerja, kuliah dengan mengikuti berbagai kegiatan program kerja yang kalian buat nih di Mister dan juga Miss Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022. Dari Rahmat terlebih dahulu. Kalau Rahmat sudah ditanamkan dalam diri, menjadi seorang mahasiswa tidak asik jika kita menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang gitu. gitu ya. Nggak mau. Dan kita juga diberi waktu Tuhan 24 jam, masa sih cuma hanya kuliah, tidaknya sampai sore kan. Kita kebetulan Rahmat mengambil kelas pagi sehingga siang hingga malam memiliki waktu untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan ketika Rahmat tidak melakukan apa-apa, Rahmat tuh merasa kayak tidak berguna. Karena saat pandemi dahulu kan, ketika Rahmat bangun hanya tembok saja Rahmat lihat. Jadi kayak tidak asik, tidak ada gairah Boring dalam banget benar, gitu ya. Kak. Sehingga Jadi Rahmat ingin bukan balas dendam, ingin mengubah diri Rahmat untuk melakukan hal-hal yang seakan-akan melihat tembok tadi itu tidak terjadi lagi. Sehingga setiap detik dan setiap menitnya Rahmat akan melakukan sesuatu hal-hal yang bermanfaat.
seperti itu. Rahmat kuliah pagi, kemudian siang istirahat sebentar, makan, terus Rahmat lanjut mengajar di salah satu sanggar. Juga kadang Rahmat dipanggil untuk menjadi pewara atau MC, dan juga ya seperti itu banyak kegiatannya. Dan alhamdulillah bisa membagi waktunya, memanagenya. Wah, luar biasa. Jadi di samping itu juga kamu ngejob ya? Benar Kak? Sebagai public speaker gitu Iya ya? benar. Luar biasa, keren nih. Nanti kita bahas juga nih gimana tipsnya ya menjadi seorang public speaker yang handal gitu. Kalau Jessica sendiri nih gimana? Pastinya untuk waktu itu Jessica buat skala prioritas, di mana Jessica mengurut setiap harinya tuh membuat urutan apa yang terpenting yang Jessica lakukan dulu. Nah, dari situlah Jessica buat jadwal waktu untuk Jessica lakukan dalam hari itu. Nah, dan juga jika Jessica ada waktu kosong nih, Jessica isi dengan kegiatan yang bisa Jessica lakukan di rumah. Misal tuh latihan, latihan catwalk, latihan public speaking, atau belajar bahasa Inggris untuk mengupgrade bahasa Inggris Jessica. Dan ya setiap harinya tuh Jessica belum terlalu full kegiatan, jadi masih bisa yang kayak di daerah Jessica tuh Jessica bisa ambil bagian untuk dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Jadi untuk waktu itu Jessica atur dengan membuat skala prioritas. Oke, jadi itu ya tips dari masing-masing narasumber kita luar biasa pada hari ini ya. Jadi kalau itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Bagaimana nih cara kita untuk bisa memanage semua kegiatan itu sehingga bisa lebih bagus gitu ya. Itu luar biasa sekali. Kalau dari versi Jessica harus lebih memprioritaskan mana yang lebih harus diunggulkan gitu ya. Kalau dari versi Rahmat bagaimana cara nih untuk bisa memaksimalkan potensi gitu ya. Dan untuk itu pemirsa, kami akan kembali tentunya setelah lagu yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Beranda tentunya ya. Di sini ngobrol asik dan seru bersama Jessica dan juga Rahmat ya, pemenang dari Miss Grand Tourism Sumatera Utara dan juga Mr. Grand Tourism Sumatera Utara tahun 2022. Nah, kita juga pengen tahu nih ya, tadi udah kita sharing-sharing ya mengenai bagaimana sih tugas yang kalian emban nih selama menjabat. Kemudian tadi juga sudah berbagi pengalaman ya, bagaimana proses seleksi sehingga dinobatkan menjadi pemenang gitu. Nah, sebelum closing Kakak pengen denger dong gimana nih pesan yang pengen kalian sampaikan kepada generasi milenial Sumatera Utara sehingga bisa lebih seperti kalian nih, lebih semangat gitu ya, lebih memacu nih untuk meraih impian di masa depan. Boleh nih dari Jessica terlebih dahulu? Oke. Untuk dari Jessica, pesannya untuk teman-teman yang ada yang sedang nonton video ini, kiranya kita itu harus mempunyai satu pegangan hidup di mana kita harus berpikir untuk mempunyai tujuan, di mana ketika kita mempunyai tujuan pastinya kita akan berusaha untuk meraih tujuan kita tersebut. Jadi kita itu mempunyai jalan untuk mengejar tujuan. Jadi jangan lupa untuk teman-teman selalu lebih mengenal diri kita juga, lebih mengerti apa yang diri kita butuhkan dan apa yang sebenarnya diri kita mampu gitu. Jadi pastinya untuk teman-teman untuk menjadi anak yang berprestasi, kita lebih mengenali potensi diri kita, mengenali kemampuan kita, dan tidak lupa juga selalu mencari relasi untuk lebih mengembangkan kemampuan soft skill kita. Seperti itu. Keren sekali. Itu dari Jessica ya, versi Jessica. Kalau dari Rahmat sendiri gimana nih pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa di rumah? Dari Rahmat untuk generasi muda di luar sana, coba deh kalian mengubah pola pikir kalian untuk diubah menjadi berpikir hal apa. Jangan pernah berpikir hal kecil apa atau hal besar apa yang negara dapat lakukan untuk kamu, baru kamu mau melakukan sesuatu. Tetapi coba diganti dengan hal sekecil apa, namun berarti dan luar biasa yang dapat kamu lakukan untuk negara kamu. Karena dua kata itu bermakna yang sangat berbeda. Ketika kita menunggu negara melakukan sesuatu untuk kita, lalu kita melakukan sesuatu untuk negara, itu bermakna dan bermakna dan hanya menguntungkan untuk kita saja. Tetapi ketika diganti dengan hal kecil yang kita lakukan tanpa negara, tetapi untuk negara, itu
keuntungannya tidak hanya untuk kita, tetapi Oke, untuk generasi luar biasa kita. sekali ya. Tepuk tangan dulu dong pemirsa untuk narasumber yang hadir pada hari ini yang telah memotivasi kita ya, sehingga bisa lebih berkreasi lagi, lebih semangat lagi untuk meraih di masa depan. Untuk itu pemirsa, saya ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan program Beranda pada hari ini hingga penutup acara ini, dan juga Jessica dan Rahmat, terima kasih ya sudah sharing-sharing bersama kita. Ini sangat bermanfaat sekali buat kita untuk bisa meraih mimpi di masa depan. Untuk itu saya Nur Hasanah pamit undur diri pemirsa, sampai ketemu di acara Beranda selanjutnya. Dadah.